Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Teore, di mana di video kali ini gue cukup urgent dan gue mau pendek aja mungkin ya, nggak terlalu panjang, yang mana gue mau bahas terkait dengan demo ini, apa dampaknya begitu, dan apa yang bakal kita lakuin. Oke, secara garis besar yang akan kita bahas adalah apa yang terjadi, demonya sebesar apa sih skalanya, seperti itu ya, kita mau lihat gitu. Kemudian nomor dua yang akan kita tinjau adalah situasi financial market, terutama pasar saham gitu, dan apa kira-kira yang akan terjadi nih ke depannya begitu ya. Dan kemudian setelah melakukan analisa sekilas itu, kita akan bahas apa yang sebaiknya, hal yang mungkin bijaksana untuk kita lakukan sekarang ini, seperti itu ya. Ini cukup urgent aja ya teman-teman, jadinya kontennya nggak panjang-panjang, tapi kira-kira a bit impulsif terkait dengan apa yang saya bahas di sini. Jadi cepat aja kita begitu ya. Pertama, demonya terkait dengan apa yang terjadi sih. Seperti yang teman-teman lihat ya, kita demonya udah banyak banget di beberapa daerah. Saya punya daftar 20 daerah yang kena nih. Di antaranya ada Jakarta, Makassar, Medan, dan beberapa daerah lainnya begitu. Dan skala demonya tuh sebesar apa sih? Seperti itu kan. Kalau teman-teman lihat di berita, kelihatannya cukup besar ya teman-teman. Yang terjadi kita bisa lihat ada halte yang dibakar, halte-halte di Jakarta kalau nggak salah ada sekitar 7 halte yang dibakar begitu ya. Kemudian ada gedung di DPR yang dibakar, terutama yang di Makassar begitu ya. Jadi ada gedung DPR dibakar, halte dibakar, kemudian ada juga rumah-rumah yang dijarah, sebagai contoh rumah DPR diantaranya Uya Kuya, ada rumahnya Ahmad Syaroni sama rumahnya Eko Patrio, kemudian rumahnya Menkeu juga dijarah begitu ya, rumahnya Sri Mulyani begitu. Kemudian kalau misalkan kita lihat pun juga di demo-demo di berbagai daerah ini bahkan sampai memakan korban jiwa teman-teman. Contohnya ada 4 korban jiwa tewas di Makassar, kemudian ada kasus kemarin yang ojol terlindas katanya lagi ngantar makanan atau ngantar apa seperti itu ya. So ini udah menelan korban jiwa juga begitu demonya. So a bit scary lah, dan mungkin bisa merambat kemana-mana. Terkait dengan root cause-nya nggak akan kita bahas di sini ya, karena saya juga nggak akan fokus ke situ gitu terkait dengan politik. Yang pasti kalau misalkan teman-teman mau melakukan analisa kira-kira apa sih penyebab demo-demo ini, teman-teman biasanya bisa melihat siapa yang paling diuntungkan, seperti itulah. Nah, tapi nggak akan saya bahas di sini karena fokusnya kita apa dampaknya ke investasi, seperti itu ya. Nah, jadi dari semua demo-demo ini kira-kira estimasi kerugiannya berapa sih? Saya mendapatkan kalau yang di Makassar itu kira-kira sekitar 250 miliar, dan juga kalau misalkan katakanlah yang di pembakaran halte-halte ini kan ada 7 halte nih. Di antaranya ada Bundaran Senayan, Pemuda Pramuka, Polda Metro Jaya, ada halte Senen Toyota Rangga, Sentral Senen, Senayan, dan Gerbang Pemuda. Nah, halte-halte ini, pembakaran ini kira-kira biayanya berapa? Dan saya research ternyata untuk revitalisasi 46 halte itu biayanya sekitar 600 miliar. Jadi kalau kita hitung-hitung untuk 7 halte itu sekitar 90 miliar. Jadi kira-kira range-nya antara ratusan miliar, mungkin sama daerah-daerah lain saya kurang tahu apakah nyampe 1 triliun atau enggak begitu ya. Tapi ratusan miliar for sure kena gitu ya. Jadi kerugian dari demo-demo ini kira-kira skalanya sebesar itu. Nah, terus apa yang akan terjadi nih sama financial market? Ini segmennya kedua nih, financial market impact-nya seperti apa begitu ya. Kita udah lihat semenjak demo itu dimulai ya, tentu pasar negatif begitu ya teman-teman, pasar negatif. Kita bisa lihat dari tanggal 28 Agustus, 29 Agustus, dan mungkin kedepannya akan masih negatif begitu. Sekarang penurunan dari titik tertinggi, paling tinggi ke rendah, palingan dari seminggu belakangan, 1 minggu belakangan ini sekitar udah turun 3% gitu ya. Jadi ini masih sekitar awal-awal lah kira-kira begitu ya. Kalau misalkan katakanlah masalahnya merambat lebih jauh begitu, kita nggak tahu akan sebesar apa ini begitu. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari sisi mata uang, currency ya, dari foreign exchange, saya di sini bandinginnya sama USD, kemudian saya bandingin sama Chinese Yuan, kemudian sama Singapura. Kenapa demikian? Karena USD sama Chinese Yuan itu alasan saya sih ya, karena saya
berdasarkan trade balance yang cukup gede begitu ya. Yang top 2 adalah United States sama Chinese Yen gitu, China gitu. Jadi saya pilih 2 itu. Kenapa Singapura? Jadi kalau misalkan ada kenapa-napa, ya harapannya mungkin kita paling cepat ya ke Singapura gitu. Ya sederhana begitulah teman-teman pikirannya. Tapi kalau kita lihat dari currency exchange atau foreign exchange ini, ya IDR melemah sih teman-teman. IDR langsung melemah sekitar 1% gitu ya di tanggal 28 kemarin, tanggal 28 29 langsung melemah 1%. Dan alasannya kenapa ya? Karena demo-demo ini akibatnya apa sih ke financial market kita? Ini adalah risiko political stability kan. Jadi a bit questionable kan di Indonesia dengan terjadinya hal-hal seperti ini. A bit anarkis lah kalau menurut saya. Kalau misalkan katakanlah sampai bakar-bakaran itu, menurut saya a bit anarkis. Saya nggak setuju sih sampai bakar-bakaran begitu. Jangan, kalau bisa ya demo message-nya tersampaikan, tapi jangan sampai merusak fasilitas umum lah begitu. Saya agak sedih juga sih seperti itu ya. Jadi ini adalah questionable political stability yang mana tentunya akan nge-damage atau mengurangi investor confidence di negara kita. Ya akibatnya apa? Investor mungkin yang dari luar mungkin narik dananya keluar dulu, ngamanin di luar dulu gitu. Kenapa demikian? Karena currency kita cenderung melemah, akibatnya mau harga sahamnya ternyata naik, secara currency exchange juga nggak menguntungkan untuk mereka gitu ya, nggak menguntungkan terutama untuk orang-orang investor yang mungkin udah besar seperti itu, yang pola pikirnya udah lebih global seperti itu. Jadi itulah yang terjadi kira-kira ke impact-nya ke financial market kita. Cukup sedih ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, harapan kita kan ini adalah kondisi temporer saja. Harapannya ke depannya akan lebih baik lagi lah, seperti itu ya. Oke, lanjut. So, what am I going to do? Dan what are the wise things to do? Apa nih hal bijak yang bisa kita lakukan? Kalau saya melihat ini seperti wildfire ya teman-teman. Wildfire yang mungkin sekarang apinya masih belum gede banget begitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tinggal pikir nih, kira-kira kalau api yang belum gede banget kan bisa antara teman-teman bisa padamin dulu atau teman-teman bisa kabur dulu begitu ya. Istilahnya sama aja. Kalau misalkan teman-teman punya portofolio investasi udah untung atau sebagainya, mungkin teman-teman boleh take profit dulu, mungkin boleh dialokasikan di tempat yang lebih aman dulu gitu sebelum apinya merambat. Meskipun kita nggak tahu nih ke depannya apakah akan merambat lebih besar atau akan dipadamkan seperti itu ya. Tapi setidaknya kalau ternyata benar merambat lebih besar, setidaknya kita sudah aman. Harapannya seperti itu ya. Ini ilustrasi wildfire ini menurut saya cukup keren gitu. So what are the things we need to do about our assets? Menurut saya mungkin kita perlu untuk realokasi buat de-risking ya teman-teman. De-risking ini mungkin teman-teman bisa pindah dulu ke safe haven, mungkin bisa teman-teman pindah ke mungkin currency di negara-negara yang udah lebih stabil, lebih currency-nya lebih kuat begitu ya, lebih terpercaya. Kemudian terkait dengan alokasi aset, mungkin jangan banyak-banyak di equity dulu karena ada potensi wildfire-nya menyebar gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah untung mungkin boleh diambil dulu. Kemudian sisain dikit aja di equity, sebagai contoh misalkan 30% di equity, kemudian 70%-nya di aset yang lebih aman, mungkin katakanlah US bond atau government bonds atau money market seperti itu ya, atau currency yang lebih kuat di luar begitu ya. Teman-teman kalau misalkan ada akses ke sana seperti itu. Jadi itu terkait dengan alokasi aset ya. Teman-teman kalau bisa de-risking dulu karena kondisinya kelihatannya masih cukup panas seperti itu ya teman-teman, dan kelihatannya ada potensi melebar, meskipun harapan kita ya tetap aja kalau bisa nggak melebar seperti itu. Yang nomor 2 adalah diversifikasi ke safe haven lah gitu, atau mungkin ke currency yang lebih kuat begitu. Nah terkait dengan saya sendiri, saya kan udah share portofolio saya kemarin ya teman-teman, dan teman-teman udah lihat keuntungannya udah dihasilkan cukup banyak juga begitu. So what I will do, I think I'll take profit
Mungkin saya akan bungkus dulu profitnya daripada saya dibawa round trip. Mungkin saya akan bungkus dulu profitnya seperti itu. Tapi ya ini mungkin belum tentu adalah langkah yang bijaksana ya. Saya jadi nggak menjual di top, tapi yang nggak masalah begitu, yang udah untung gitu ya, disyukuri aja gitu ya. Tapi we do not know what will happen in the future lah. Tapi at least kalau misalkan ternyata seperti yang tadi dikatakan, kalau misalkan merambat lebih buruk lagi kondisi situasinya, at least kita udah cuan gitu, kita udah mengamankan aset kita. Dan ternyata kalau misalkan reboundnya ternyata cepet, ya berarti itu ya bukan hokinya kita, karena kita ketinggalan kereta seperti itu. Berarti bukan rezeki, nggak masalah. Yang penting udah untung kan, kita syukurin aja. As long as we're still in the game, kita aman. Seperti itu ya teman-teman. Kesempatan lain banyak di masa depan. Jadi kita sabar aja sampai kita spot something interesting lagi. Oke, kira-kira itu aja. Ini video cepat aja. Sekian video kali ini. Semoga view ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin bisa membantu teman-teman semua untuk membuat keputusan atau membuat keputusan terkait dengan alokasi aset teman-teman seperti apa. Sekian dulu video kali ini. See you guys in the next video. Bye-bye.